Kegiatan pagi yang menyenangkan, berkebun lagi, cek-cek tanaman, siram-siram, dan panen-panen. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Tita Gustia. Ini sekitar jam 8 pagi. Ceritanya aku lagi siram-siram ya teman-teman. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kegiatan pagiku ini lumayan padat ya teman-teman, banyak lah ya. Setelah siram-siram ini kita mau cek-cek tanaman dan akan ada panen-panen ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini kita mau ke kebun. Ini yang kebun yang dijaring ya teman-teman. Dan ini di sebelah sana itu ada rak-rakan yang beberapa hari yang lalu aku buat, dan sekarang alhamdulillah udah aku simpan beberapa tanaman juga ya teman-teman. Ini rak-rakannya sederhana aja, dan itu yang di bawah ada beberapa bawang yang udah aku pindah tanam, bawang langkio ya, yang tadinya itu satu pot dan sekarang sudah aku pindahkan jadi beberapa pot. Ada juga bawang daun dan bawang merah ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit-sedikit dulu kita perbanyaknya, bertahap ya teman-teman. Nanti pot yang di bawah itu kita pindahkan ke rak-rakan yang atas ini. Jadi biarkan dia terkena sinar matahari yang banyak ya. Dan ini kita cek juga tanaman tekokak, dan ada juga ini sayang banget tanaman cabenya kering ya. Ini sepertinya kena layu fusarium yang harus segera dicabut ya teman-teman, biar dia itu tidak menjalar ke tanaman cabai yang lainnya, karena masih banyak tanaman cabai yang subur-subur, jadi nanti akan kita cabut aja. Dan sekarang kita pindahkan aja ini bawang-bawangannya ke rak-rakan yang di atas ini, biar mereka itu tumbuh dengan baik, karena kalau untuk bawang-bawangan ini maunya terkena matahari full ya teman-teman, jadi biar dia tambah subur. Dan itu yang di gelas kecil itu bawang langkio juga, yang tadinya aku pecah, yang dari satu pot udah dipecah jadi beberapa pot ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi dari 1-2 batang sekarang sudah jadi banyak, dan sekarang sudah jarang sekali kita beli daun bawang ataupun tanaman yang lainnya ya teman-teman. Jadi walaupun ke tempat sayur itu kita beli lauknya aja, dan yang lainnya yang enggak ada di kebun ini ya teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita mau berkebun ya teman-teman. Dan seledri juga itu aku baru punya satu pohon, biarkan dia tumbuh besar, yang nantinya akan kita perbanyak lagi ya teman-teman. Nah, untuk setelah ini kita akan adakan panen-panen ya. Jadi yuk ikutin terus kegiatan aku berkebun di pagi hari. Ini kegiatanku rutinitas setiap pagi ya teman-teman, berkebun. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, kita ke kebun untuk cek-cek tanaman-tanaman yang ada di kebun mini. Nah, yang sebelah sini juga kita rapi-rapihkan dulu untuk tanamannya. Kita tata-tata dulu ya teman-teman, biarkan dia bertumbuh dengan baik nantinya. Semoga semuanya bisa tumbuh subur ya teman-teman. Nanti beberapa hari kemudian akan kita pupuk dengan pupuk alami tentunya ya teman-teman. Oke, setelah ini kita cek dulu tanaman yang ada di bawah ini. Ada cabai keriting yang sudah mulai tumbuh besar, alhamdulillah ya teman-teman. Ini cabai keritingnya, sayang banget kemarin itu tertimpa bambu jadi patah ya teman-teman. Padahal itu sudah mulai ada cabainya, tapi dia patah. Akan kita ambil aja pangkas yang patahnya ya teman-teman, biar
diambil aja cabenya. Untuk cabai yang lainnya udah tumbuh besar ya teman-teman. Oke, setelah aku petikin cabai yang ini, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita akan cek ada tanaman terong. Ini terongnya yang jenis lalap tapi agak lonjong ya, kita panen aja. Ini terongnya ada 2 ya teman-teman, dan akan kita panen dua-duanya aja ya teman-teman. Ini katanya kalau dimakan mentah itu agak alot, jadi nanti akan kita masak balado aja untuk terongnya ya. Ini perdana untuk terong yang ini dipanen. Alhamdulillah untuk panennya baru dapat terong sama cabai ya. Kita panen aja bayamnya. Ini juga ada cabai keriting yang sudah mulai merah, kita panen aja ya cabai keritingnya. Ada laba-labanya guys tuh. Ada laba-labanya, sampai disarangi laba-laba tanamanku guys. Ini wortel teman-teman tuh, semoga ada wortelnya ya nanti. Ini jatuh guys tuh. Ini apa, bawang langkio. Aku coba tanam di tanah tapi alhamdulillah ini tumbuh ya. Semoga dia nanti banyak ke bawangnya. Ini juga sama tuh, ini bawang langkio semua. Ini pada patah guys. Ini juga kita panen aja buat stok di kulkas ya. Dan ini kita nanti mau cabut cabai yang ini karena dia sepertinya kena hama teman-teman, cabai yang ini tuh. Jadi akan kita cabut aja batangnya semua biar tidak menjalar ke yang lain ya. Dan ini cabai rawitnya sudah mulai merah-merah. Kita panen sekarang apa nanti ya teman-teman, tapi ini belum merah semua sih. Kita panen aja semua biar nanti dia ini. Kita panen aja. Oke, sekarang kita lanjut mau panen daun singkong ya, karena daun singkongnya ini udah tumbuh besar juga, udah tumbuh subur lagi. Karena udah beberapa minggu ini nggak dipanen, jadi ini udah banyak lagi ya teman-teman. Harus dipanen karena biar dia tidak menghambat ke tanaman murebay ya teman-teman. Untuk tanaman murebay ini udah beberapa kali dipangkas biar dia mengeluarkan buah ya, karena dari semenjak tanam sampai batangnya sudah sebesar petis atau paha itu nggak pernah berbuah teman-teman. Jadi semenjak aku pangkas murbaynya, pohonnya gitu ya, tunas-tunas barunya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berbuah ya. Untuk kebun mininya ini sendiri dulunya itu tempat pembuangan sampah-sampah limbah dapur ya teman-teman, yang anorganik atau kayak limbah-limbah plastik gitu. Jadi karena ini udah terbengkalai, udah nggak pernah dipakai lagi, makanya aku manfaatkan untuk berkebun ya teman-teman. Jadi aku rapi-rapikan dan alhamdulillah sekarang sudah bermanfaat, bisa untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari ya. Dan ini sebentar lagi kita selesai panen-panen daun singkongnya. Nanti setelah ini kita akan lanjut panen cabai rawitnya ya.
Cabai rawitnya yang putih ini perdana, nanti akan kita panen. Ada sedikit yang sudah merah, jadi akan kita panen aja. Oh iya, untuk tanaman yang ada di kebun mini ini perawatannya hanya dengan disiram-siram, dan untuk pemupukan memakai kohe sapi ya, air rendaman kohe sapi. Jadi ini udah alami pupuknya, atau ditambah dengan air cucian beras yang fermentasi. Jadi ini benar-benar alami untuk pemupukannya teman-teman. Dan ini udah selesai panen daun singkongnya, kita mau lanjut ke panen cabai rawit. Ini cabai rawitnya baru mau dipanen perdana ya teman-teman. Aku seneng banget sama cabai rawit yang ini, karena baru pertama kalinya aku tanam cabai rawit di lahan, dan sekarang sudah mulai banyak sekali untuk buahnya ya teman-teman. Kalau dulu tuh sering aku tanam cabai rawit di polybag, tapi kurang maksimal ya untuk pembuahannya. Sering sekali terjadi yang namanya keriting daun kalau untuk cabai. Dan ini kita ambil cabainya yang udah agak merahnya aja ya teman-teman. Ada beberapa yang sudah merah, kita ambil yang sudah merahnya aja untuk stok nanti di kulkas ya teman-teman. Jadi enggak aku petikin semuanya, biar bertahap aja kita panennya. Ini gemoy-gemoy banget teman-teman, subur sekali, banyak banget ini cabenya, lagi rimbun-rimbun banget. Terus kalau untuk ke tomat juga sama ya, aku kalau nanam di polybag itu jarang yang berhasil. Jadi aku tuh coba untuk tanam di lahan, dan ini tuh cuman ada satu pohon yang cabai rawit ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk cek pohon cabai keriting. Ini cabai keritingnya ada yang kena leaf fusarium teman-teman. Dia tiba-tiba aja layu dan mati, makanya kita cabut aja biar tidak menghambat ke tanaman yang lain ya. Takutnya kan kalau ini ada hamanya menjalar ke tanaman yang lain teman-teman. Sayang banget ya kan, sudah tumbuh besar malah dia kena hama. Oke, sekarang kita lanjut panen cabai lagi. Ini cabai rawit juga, tapi ini jenisnya yang hijau teman-teman. Cabai rawit yang hijau. Kalau untuk yang ini tidak terlalu pedas cabainya. Dan sama kita petikin yang sudah merahnya aja. Biarkan dia bertahap dulu matangnya ya teman-teman. Jadi enggak semuanya aku petik. Yang hijaunya kita biarkan aja sampai merah dulu, baru nanti akan kita panen lagi di next berikutnya ya. Kita panen, makanya kita panen itu setiap hari teman-teman, karena kita ngambil sayurannya secukupnya aja, cuman untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jadi alhamdulillah banget teman-teman, sangat bersyukur walaupun lahannya sedikit tapi bisa bermanfaat ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nih alhamdulillah dapat segini untuk cabenya ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi panen bunga telang ya teman-teman. Untuk bunga telang ini sebetulnya setiap hari kita dipanennya ya. Panen bunga telang itu setiap hari, karena memang serimbun ini bunga telangnya. Dan ini bunga telangnya itu tidak menjalar ya teman-teman, karena tunas barunya ini sering aku pangkas. Setiap habis panen itu tunas barunya aku pangkas-pangkas biar dia tidak merambat gitu kan, karena lahannya sempit, nggak ada juga buat rambatan. Jadi biarkan dia bergerombol seperti ini, dan alhamdulillah dia terfokus ke pembungaan ya teman-teman setelah tunasnya dipangkas-pangkas itu. Jadi makanya bunga telangnya ini tidak merambat ya. Alhamdulillah setiap harinya bisa dipanen. Nah, ini dia hasil panen kita pagi ini ya teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah sekali. Oke, untuk daun singkong sebelah sini kita panen juga. Dan ini sedikit ya untuk yang sebelah sini daun singkongnya. Pokoknya senang banget kita berkebun itu setiap hari. Jadi waktu itu tidak terasa teman-teman kalau kita berkebun itu. Tahu-tahu aja udah siang itu waktunya.
Pokoknya happy banget teman-teman kalau kita udah berkebun itu. Alhamdulillah wa syukurillah, ini dia hasil panen kita untuk pagi ini ya teman-teman. Oke, ini dia hasil panen kita pagi ini. Ada daun singkong, terong, cabai rawit, bunga telang, daun bawang, dan ada bibit bayam batik juga ya teman-teman. Alhamdulillah untuk panen pagi ini. Untuk yang belum berkebun, yuk mari kita berkebun, kita manfaatkan lahan semaksimal mungkin. Salam satu hobi, salam hijau.